Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anita Sari, NPM 17.0204.0028. Di sini saya akan mempresentasikan dari beberapa materi yang telah Ibu berikan. Yang pertama yaitu ada sistem informasi pemasaran. Jadi informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data maupun fakta dari hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikan mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Sedangkan pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pimpinannya dapat berhubungan dengan memperoleh informasi langsung dari tenaga pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, penjabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi yang pertama yaitu ada sistem laporan intern. Jadi setiap perusahaan membuat laporan intern secara periodik yang memberikan data terakhir kepada pimpinan mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, dan piutang. Yang kedua yaitu ada sistem riset pemasaran. Yang ketiga, sistem inteligasi pemasaran. Jadi sistem inteligasi pemasaran ini yaitu pada sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi di dalam pemasaran, dalam bidang pemasaran kepada pimpinan pemasaran. Yang keempat, sistem analisis pemasaran. Sistem ini terdiri dari suatu kumpulan teknik yang maju dalam menganalisis pemasaran dan masalah pemasaran. Teknik ini merupakan hasil penemuan dan kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada. Untuk selanjutnya yaitu ada pengendalian pemasaran. Jadi kegiatan pengendalian pemasaran ini mencangkup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi yang dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik. Sistem pengendalian pemasaran yaitu syarat-syarat pengendalian yang pertama adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tertentu. Terus adanya pembagian atau penentuan tugas. Pelaksanaannya juga hendaklah secara teratur dapat diikuti letak penyimpanannya. Pada dasarnya ada dua sistem pengendalian. Yang pertama yaitu ada sistem pengendalian terbuka. Sistem pengendalian terbuka yaitu semua penjabat atau pelaksanaan di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu kepada atasan. Terus yang kedua ada sistem pengendalian tertutup. Dalam sistem pengendalian tertutup ini semua petugas atau penjabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan dari atasannya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu audit pemeriksaan. Jadi setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksananya sebagaimana yang telah ditetapkan. Audit ada beberapa jenis audit. Yang pertama itu ada audit keuangan, yaitu audit keuangan yaitu penganalisisan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan, apakah menurut auditor itu cukup baik sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Yang kedua itu ada sistem penjualan. Jadi konsep penjualan gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya penjualan dan promosi yang gencar.
yaitu selanjutnya konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran ini filsafat manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi nasional itu bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar, sasaran dan penyampaian keputusan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding dengan pesaing. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjalankannya. Ada variabel-variabel segmentasi pasar, Kotler dan Armstrong 2004. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografis, yaitu meliputi bangsa, daerah, kota, dan lingkungan. Segmentasi demografis yaitu meliputi umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, serta golongan, generasi, dan kebangsaan. Untuk selanjutnya segmentasi psikografis, yaitu dalam segmentasi psikografis ini meliputi seperti kelas, sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Segmen perilaku, yaitu meliputi pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Adapun beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luas pasar memadai. Seperti luas pasar memadai contohnya, apabila pasar tidak cukup luas atau cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan. Terus dapat tindakan segmentasi pasar akan sulit untuk diukur, misalnya mengukur tingkat motivasi pembelian. Terus ada juga dapat dilayani, segmen yang harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Terus untuk selanjutnya struktur pasar meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada faktor populasi. Faktor populasi ini yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada faktor kemampuan membeli. Nah, faktor kemampuan membeli ini yaitu faktor ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.